Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sumono Dadi, NIM 14171113318. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian yang akan saya lakukan dalam tugas metodologi penelitian dengan judul yang saya ambil, tingkat konversi dan efisiensi pakan benih ikan komet Ceracius auratus auratus dengan pemberian berbagai jenis pakan yang berbeda. Ingin tahu seperti apa? Yuk, ikuti saya. Berikut adalah metodologi penelitian dari tugas metodologi penelitian yang akan saya lakukan. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 30 hari, kemudian dilakukan di Laboratorium Anatomi dan Budidaya FPK UNER. Untuk materi penelitian terdiri dari alat dan bahan, di mana untuk alat yang pertama yakni akuarium yang berukuran 20 x 20 x 30 cm3 sebanyak 20 buah sebagai wadah pemeliharaan, kemudian selang untuk sifon, filter air untuk filter, baskom sebagai wadah saat sampling, serokan atau seser untuk mengambil ikan saat sampling, timbangan digital untuk mengukur berat, mistar untuk mengukur panjang, termometer untuk mengukur suhu, kertas pH untuk mengukur pH, DO test kit untuk mengukur kandungan oksigen terlarut, dan amonia test kit untuk mengukur kadar amonia. Untuk bahannya, saya menggunakan ikan komet dengan panjang 2 cm sebanyak 60 ekor yang akan saya peroleh pada petani ikan hias di daerah Blitar, Jawa Timur. Kemudian yang selanjutnya yakni pelet ikan hias, berikutnya yakni Chironomus, kemudian Moina, dan media air tawar. Untuk rancangan penelitian, saya menggunakan metode rancangan acak lengkap, di mana dalam metode rancangan acak lengkap ini terdapat rumus D dikali dalam kurung N dikurangi 1 tutup kurung lebih dari sama dengan 15, sehingga apabila saya menggunakan 5 perlakuan, maka saya harus melakukan ulangan sebanyak 4 kali, itu adalah ulangan minimal. Menurut Saputra DKK 2018, dalam penggunaan rancangan acak lengkap ini, alat dan bahan yang digunakan harus seragam atau harus sama. Kemudian untuk perlakuannya, yang pertama saya menggunakan 100% pelet, yang kedua saya menggunakan 100% Moina, yang ketiga saya menggunakan 100% Chironomus, yang keempat saya menggunakan 50% pelet ditambah 50% Moina, yang kelima saya menggunakan 50% pelet ditambah 50% Chironomus. Untuk pada tebarnya, saya menggunakan 15 ekor per akuarium dengan volume air sebanyak 15 liter. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Trisandi DKK 2018 dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa pada tebar yang baik, yakni sebanyak 1 ekor per 1 liter air. Kemudian untuk dosis pakannya, saya menggunakan 60% dari bobot tubuh ikan. Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Trisandi DKK 2018 yang menyatakan bahwa dosis pakan yang paling optimal yakni pada 60% dari bobot tubuh ikan untuk ikan komet. Kemudian untuk denah akuarium nanti akan saya buat seperti ini. Kemudian untuk langkah penelitian berdasarkan Saputra DKK 2018, saya mengacu pada jurnal ini. Yang pertama yakni persiapan alat dan bahan. Dalam persiapan bahan ini yang harus dipersiapkan yakni wadah dan media pemeliharaan, kemudian benih ikan komet. Nah, benih ikan komet ini terlebih dahulu harus diukur panjangnya sebesar 2 cm, kemudian harus juga diukur beratnya. Setelah itu kita menganalisis proksimat pakan yang akan diberikan. Setelah dilakukan analisis proksimat, maka kita baru bisa melakukan penelitian dengan menggunakan 5 perlakuan tadi. Perlakuan tadi ini dipelihara selama 30 hari, di mana setiap minggunya dilakukan sampling untuk mengetahui tingkat efisiensi dan konversi pakan serta kualitas airnya. Setelah itu baru kita bisa menghasilkan data melalui analisis data. Untuk parameter penelitian ada 2, yakni parameter utama dan juga parameter penunjang. Untuk parameter utama, yang pertama yakni feed conversion ratio, di mana menurut Effendi 1997 FCR dirumuskan untuk total pakan yang diberikan dibagi berat ikan di akhir pemeliharaan ditambah berat ikan yang mati dikurangi berat ikan di awal pemeliharaan. Kemudian untuk efisiensi pemanfaatan pakan atau EPP ini merupakan seper dari FCR, di mana Roji DKK 2018 merumuskan berat ikan di akhir pemeliharaan ditambah berat ikan yang mati dikurangi berat ikan di awal pemeliharaan dibagi total pakan yang diberikan dikali 100%.
Yang berikutnya yakni monitoring pertumbuhan. Pada monitoring pertumbuhan ini ada 5 parameter. Yang pertama yakni pertumbuhan panjang mutlak. Menurut Hanif, DKK 2014 panjang mutlak dirumuskan dengan panjang ikan di akhir pemeliharaan dikurangi panjang ikan di awal pemeliharaan. Kemudian yang kedua yakni laju pertumbuhan panjang spesifik. LPPS dirumuskan menurut Sitio DKK 2017, len panjang ikan di akhir pemeliharaan dikurangi len panjang ikan di awal pemeliharaan dibagi total pemeliharaan waktunya dikali 100%. Nah, perhitungan panjang ini sangat penting dalam ikan hias karena saat perjualbelian ikan hias maka yang dilihat itu adalah panjang ikan bukan bobot ikan. Nah, selanjutnya yakni laju pertumbuhan atau growth rate. Growth rate itu menurut Elliot dan Hurley 1995 dirumuskan perhatikan di akhir pemeliharaan dikurangi perhatikan di awal pemeliharaan dibagi berapa lama waktu pemeliharaan. Jadi growth rate ini bertujuan untuk mengetahui perhatikan per hari. Kemudian untuk laju pertumbuhan spesifik atau specific growth rate yakni menurut John Neville et al 2017 dirumuskan len perhatikan di akhir pemeliharaan dikurangi len perhatikan di awal pemeliharaan dibagi lama waktu pemeliharaan dikali 100%. Nah, laju pertumbuhan spesifik ini bertujuan untuk mengetahui berat ikan per harinya, persentase. Kemudian yang berikutnya yakni survival rate atau tingkat lulus hidupan ikan menurut Firdaus 2014. SR dirumuskan jumlah ikan di akhir pemeliharaan dibagi jumlah ikan di awal pemeliharaan dikali 100%, di mana semakin tinggi nilai SR maka semakin baik kita memeliharanya. Apabila nilai SR rendah maka ada sesuatu yang salah dalam pemeliharaan, bisa jadi pakan. Kemudian kualitas warna ikan. Nah, cara mengukur kualitas warna ikan menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di tahun 2017 yakni pertama-tama ikan difoto saat diambil sampel, kemudian gambar tersebut diinput di Photoshop, kemudian kita bisa mengetahui nilai warna ikan, baru kita bisa menganalisis hasilnya. Untuk parameter penunjang yakni kualitas air. Nah, kualitas air ini terdiri dari pH atau tingkat keasaman, DO atau tingkat kadar oksigen pelarut, amoniak, kemudian suhu, dan lain-lain. Demikian, terima kasih. Ya, itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.